perkembangan karakter tuh mulai ke arah makin cemburu nih. Oh. Biasanya kita nggak ada lawan, merasa dia sendiri Mm-mm. aja. Sekarang akhirnya dia mulai cemburu, mulai ketar-ketir dia nih. Oke. Karena cintanya sudah ketemu sama Aris. Kalau lebih kayak Kemarin. gitu ya plotnya. Nah, Aris yang sebagai mantannya si Cinta ya, datang lagi ya. Iya, jadi Cinta itu kan mantan terindahnya Aris. Oke. Jadi untuk sosok Aris bisa ketemu lagi sama Cinta, walaupun dia sudah punya istri, ini suatu hal yang berkah lah buat si Aris ini. Hmm. Cuma memang nggak bisa dibenarkan karena Aris kan sudah menikah kan. Jadi perkembangan Hmm. karakternya ini sekarang Aris itu belum belum bilang ke Cinta kalau Aris ini sebenarnya udah punya istri. Jadi dilemanya karakternya Aris itu lagi dilema gimana caranya tetap ngomong tapi cintanya tetap dekat gitu. Nah, kira-kira dari perkembangan karakter ini ada kesulitan nggak sih untuk Cinta dan Marcel untuk meranin karakter Aris sama Diru? kalau Kesulitan nggak? kesulitan, Mm-mm. kesulitan aku pasti ada, cuman karena dibantu diarahkan sama co-director dan juga director dan juga lawan mainnya yang begitu gampang banget chemistry kita udah menyatu, jadi semua kesulitannya bisa teratasi. Oh, kalau dari Marcel sendiri? Kalau gue pribadi karena kesulitannya itu adalah karena kita tidak tahu nih episode berikutnya kita tuh akan menjadi seperti apa, akan larinya tuh ke plot yang mana. Jadi memang kita harus bermain. Takut kebablasan, takut kekurangan. Iya, kita harus bermain di tengah-tengah. Mm-mm. Kita nggak bisa, misalkan terlalu emosi, ternyata di episode berikutnya nggak ada emosinya sama sekali, tidak sesuai dengan scene episode yang berikutnya. Jadi kita harus menjaga bagaimana karakternya itu stay in karakter tanpa merubah perubahan karakter pada di episode-episode berikutnya. Jadi memang kebetulan memang co-nya kita dan semua tim yang ada di sini karena kita udah pernah kenal kerja barengnya, lu di BHSI, gue di orang ketiga, jadi kita udah mengerti lah kira-kira kita tuh emosinya sampai mana untuk kerjaan persinnya. Nah, itu ada referensi tersendiri nggak sih kalian mendalami karakternya si Biru dan si Aris itu dalam sinetron Jabah Cinta? Kalau Atau edit? referensi sih aku belum nemu ya, aku nggak nemu referensi, tapi aku lebih ke mendalami skenario-nya aja, lebih merasakan dan mendalami kalau aku di posisi Biru seperti apa. Itu aku nemuin, tapi aku lebih ngulik skenario-nya. Masih suka kebawa-bawa nggak sih karakter Dewa yang dulu tuh? Enggak sih, aku mungkin di judul-judul yang kemarin-kemarin sempat ada yang bilang masih ke bawah, masih ke bawah. Kalau di sini sama sekali aku udah bisa terlepas banget sih. Oke. Kalau Marcel sendiri enggak, cuma sama kayak Cinta juga, ngikutin skenario aja. Atau sebelumnya sudah pernah mendapat karakter yang serupa atau gimana? Karakter yang menjadi suami dari pernikahan pernah, tapi yang dominan adalah istrinya gue nggak pernah nih. Ini pertama kali ini gue harus mengikuti keinginan istri, dan kebetulan memang yang ada di skenario sama yang ada dalam arahannya Bang Uli agak berbeda tuh. Jadi memang gue mengulik skenario tapi diubah sedikit karakternya sama Bang Uli. Awalnya mungkin gue mikirkan kalau di pernikahan itu memang istri bisa dominan, tapi suami juga bisa dominan. Jadi kita bisa berantem, komunikasinya itu lo berantem gitu. Tapi di sini Muli merasakan karakter Aris tuh bener-bener tidak punya power istrinya. Jadi gue harus mengikuti semua keinginannya Isyana. Perubahan dari skenario ya. Tapi Marcel sendiri setuju nggak sih karakter Aris sebagai seorang laki-laki sebagai bapak rumah tangga? Kalau dari sisi Marcel sendiri ya? Iya, melihat konteksnya, ya ini pasti akan terjadi hal seperti ini karena pada saat pernikahan pun tidak ada cinta dan tidak bisa menawarkan apa-apa untuk dalam pernikahan itu. Semua berdasarkan paksaan dan karena paling utamanya adalah karena uang gitu loh. Jadi memang Aris tidak punya suara apapun. Kalaupun ada suara, akan kalah dengan suara yang lebih lantang lagi dari Isyana dan dari papahnya, Pandi. Dia ngomong menarik tadi, kata Marcel tidak tahu bagaimana kelanjutan cerita yang akan datang dengan menjaga stay in karakter. Di awal ya tadi Marcel udah ngomong. Ada kesulitan nggak tantangan dalam menjaga emosi tersebut? Ini balik yang tadi jawab statementnya Marcel untuk menjelaskan tentang pendalaman karakter. Betul, itu kayaknya hampir menjadi kesulitan semua pemain
karena kita tidak tahu nih apa yang dimainkan ini benar nggak sesuai dengan arah skenario. Karena di skenario di episode berikutnya takutnya berbeda. Nah, kita harus bisa tuh mengubah emosi yang tadinya keras banget terus jadi agak lunak. Jadi kita memang setiap scene itu kita bedah dulu dengan co-director, dengan sutradara yang ada, supaya maksudnya tidak melampaui ekspektasi dari skenario-nya itu. Misalkan di skenario ini anggapannya gue sayang sekali sama karakter si B, ternyata di episode berikutnya enggak. Nah, supaya tidak melampaui emosinya yang terlalu meledak-ledak, jadi diturunin dikit. Jadi sayangnya memang ada sayang, tapi nggak sayang banget, misalnya seperti itu. Kan cinta identik dengan peran Dewa Buana. Nah, bagaimana cara memisahkan antara karakter biru dan Dewa agar penonton tidak membanding-bandingkan? Apa sih kiat-kiat yang harus dilakukan oleh Cinta? Selain itu udah lumayan jauh ya, udah berapa tahun kita lewatin, hampir 2 tahun. Ya. Itu udah karakter yang lain-lain aku juga udah mainkan. Kemarin ada seri sama Prilly juga. Terus ada film, aku kerjain ada 2 film. Jadi ada banyak yang di sela-sela itu yang udah benar-benar mengubah karakter Dewa itu udah. Kalau dibaca skenario-nya lagi mungkin aku harus mendalamin lagi karena aku udah ngerasa aku udah jauh banget dari karakter itu. Dan kalau misalnya mau dibandingkan Biru dan Dewa, itu selain dilihat akunya, itu sebenarnya peran mereka udah beda. Aku tinggal masuk aja udah beda. Jadi tanpa aku korek pun mereka udah beda karakternya. Jadi aku nggak perlu ribet-ribet korek karakter Biru dan Dewa ini. Karena dari sisi ego pun dia, kalau si Dewa dia lebih berani ngebentak mamanya, dia lebih berani selalu melawan. Kalau di sini dia masih mendengarkan dulu, baru dia pikirin, baru dia ngelawan. Kalau di Dewa kan nggak lawan, tapi dia masih sayang sama mamanya, tapi dia lebih berani di situ. Kalau di Biru dia lebih mikirin pelan-pelan dulu, terus dia lebih melo dan dia lebih mengejar-ngejar wanita yang dia sayang. Sedangkan kalau di waktu Dewa dia kan mengejar-ngejar wanita yang, tapi dia tetap maksa ngejar itu, dia nggak tahu dia mau maksa sampai akhirnya dia dipaksa nikah sama wanita yang nggak dia suka, akhirnya dia jatuh cinta. Kalau Biru kan benar-benar cinta sama wanita ini, dia benar-benar mengejar karena dia benar-benar sayang sama satu wanita ini. Sebenarnya beda. Pertama kali acting bareng Ranti Maria, bagaimana cara mencari chemistry satu sama lain? Ada kesulitan nggak sih? Ranti Maria. Ini pertama kali ya Cinta ya bareng syuting ya, stripping sama Ranti Maria ya? Kalau stripping ya pertama kali, tapi kalau syuting udah beberapa kali sama Ranti. Jadi aku ketemu sama dia. Selain itu di luar syuting, terus kayak misalnya jalan-jalan gitu-gitu, kita udah pernah ketemu. Jadi buat bangun chemistry kedekatan kita udah lumayan kenal. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet kayak membangun chemistry, nggak perlu sesulit itu karena kita udah dekat sebenarnya, udah saling tahu lah dia moodnya seperti apa, dia moodnya seperti apa, kita mainnya enaknya kayak gimana. Justru malah kita saling bantu di set, saling bantu mancing. Jadi ketika aku butuh ini lebih deep, dia bisa bantu dengan pancingan matanya, dengan bantuan dialognya. Begitu juga sebaliknya. Kalau Ranti jadi jujur baru pertama kali ketemu, baru pertama kali satu judul dimanapun. Jadi mungkin kalau gue dari chemistry-nya mulai dari nol ya, cari ininya. Cuma karena kebetulan Ranti ini orangnya gampang ngeblend, terus dia juga terima. Dia orangnya terbuka untuk masukan, terbuka untuk kita diskusi. Jadi memang two-way communication-nya lancar nih kita berdua. Dari yang dia suka sama Aris sampai dia tidak suka sama Aris, itu gue ngerasain tuh perubahan karakter itu. Jadi buat gue untuk bisa main sama Ranti karena dia juga menerima dengan, jadi kan kalau kita acting tuh kita sebenarnya lempar, ada yang mancing, ada yang lempar kan. Nah, gue bisa merasakan kalau pada saat gue lempar, dia juga bisa terima lemparan gue. Pada saat dia mancing, gue juga bisa pancing sama pancingannya. Jadi enak sih di sini. Selain itu Ranti itu pernah ketemu satu keluarga aku di Bali, udah semuanya ditemuin. Ya itu lebih enak lagi, jadi udah tahu semua lah. Satu keluarga aku udah temuin sama Ranti. Ya, mungkin nggak nikah di kehidupan nyata, tapi nikah di kehidupan sehat. Kan keluarga. Tapi nggak ada guanya. Oh, nggak ada alunya? Nggak ada guanya, dia ketemu sama keluarga gue. Oh, ada. Sudah ketik itu berarti ya? Ya.